Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Misbah Hidayat dari BCA Case Management Academy. Pada kesempatan kali ini saya akan ujian lisan untuk materi CPC atau Case Processing Center. Nomor 1. Apa definisi CPC? CPC atau Case Processing Center adalah tempat atau ruangan khusus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan proses dan penyimpanan uang. Singkatnya, CPC adalah tempat untuk memproses uang tunai. Nomor 2. Macam-macam ruangan di CPC. Ruangan di CPC ada 5, yaitu ruangan searching, ruangan proses, ruangan packing, ruangan hazanah, dan ruangan loading. Nomor 3. Bagaimana alur masuk dan keluar gedung di CPC? Kita mulai dari masuk area luar gedung CPC. Setelah itu melapor ke Satpam area luar gedung CPC. Setelah itu masuk ke locker room. Setelah itu mengganti pakaian dengan pakaian kerja model jumpsuit. Setelah itu melapor ke Satpam area dalam gedung CPC. Setelah itu kita harus mengikuti prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan. Setelah itu masuk ke gedung CPC. Setelah itu melapor ke leader atau supervisor sebelum bekerja. Setelah itu kita harus melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan leader atau supervisor. Setelah itu kita harus melapor ke leader atau supervisor sesudah bekerja. Kemudian keluar dari gedung utama. Setelah itu kita harus mengikuti prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan. Kemudian melapor ke Satpam area dalam gedung CPC. Setelah itu masuk ke locker room. Kemudian mengganti pakaian kerja dengan pakaian biasa. Setelah itu kita harus melapor ke Satpam area luar gedung CPC. Dan yang terakhir keluar dari area gedung CPC. Nomor 4. Bagaimana alur bekerja di CPC? Alur bekerja di CPC ada 3, yang semuanya terpusat atas perintah dari leader atau supervisor, mulai dari case management, bongkaran dan pengisian kaset mesin, dan yang terakhir packing uang dan kaset berisi uang. Nomor 5. Aturan di gedung CPC. 1. Harus senantiasa melapor ke petugas keamanan. 2. Harus menggunakan pakaian khusus ketika akan bekerja. 3. Harus mau melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. 4. Harus senantiasa melapor ke supervisor atau leader, baik sebelum atau sesudah bekerja dan apabila menemukan selisih pada perhitungan. Dan yang terakhir, harus mengangkat tangan ketika terjadi padam listrik. Nomor 6. Macam-macam unit kerja di CPC. Unit kerja di CPC terdiri dari 3 macam, yaitu unit cash management, unit anjungan, dan unit packing. Nomor 7. Definisi dan macam-macam pekerjaan pada unit cash management. Unit cash management merupakan salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk memproses uang tunai di ruang proses. Pekerjaan unit cash management adalah penyortiran, perhitungan, pengembangan, pengebrodan, uang tunai, dan cash balancing, serta cash of name. Nomor 8. Cara melakukan penyortiran uang tunai. 1. Memisahkan uang tunai berdasarkan denominasinya. 2. Memisahkan uang tunai berdasarkan emisinya. 3. Memisahkan uang tunai berdasarkan kelayakannya. Dan yang terakhir, merapikan uang tunai berdasarkan muka sisi dan orientasinya. Nomor 9. Cara melakukan perhitungan uang tunai. Terdiri dari 2 cara, yaitu manual dan otomatis. Untuk manual bisa menghitung sendiri tanpa alat apapun. Sedangkan perhitungan otomatis adalah menghitung dengan menggunakan mesin dengan cara masukkan uang tunai ke dalam hopper, setelah itu setting sebanyak 100 lembar, dan yang terakhir menunggu perhitungan sambil mengambil uang pada stacker. Nomor 10. Cara pengembangan uang tunai. 1. Menyortir uang tunai berdasarkan denominasinya, emisinya, dan kelayakannya. 2. Menghitung uang menggunakan mesin hitung kecil atau mesin sortir uang layak edar dan uang tidak layak edar. 3. Merapikan uang tunai yang akan dilakukan pengembangan. 4. Mengeban uang tunai sesuai dengan kertas ban yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, menyelotip kertas ban. Nomor 11. Cara melakukan pengebrodan uang tunai, yaitu dengan cara mengumpulkan uang per 10 ban, kemudian mengikat uang tersebut dengan tali pengebrodan. For your information, setiap 5 ban memiliki orientasi berbeda. Nomor 12. Cara mengisi formulir unit kerja cash management adalah dengan mengisi nama teller, tanggal, perusahaan, asal uang, dan jumlah nominal. Setelah itu mengisi perincian uang dengan memperhatikan jumlah dan nominal yang dihitung. Kemudian isi grand total. Setelah itu isi nomor tas kanvas, warna, dan nomor segel, check your bag, nomor. Kemudian yang terakhir adalah menandatangani formulir tersebut oleh teller dan supervisor. Nomor 13. Definisi dan macam-macam unit kerja anjungan.
Unit kerja cash anjungan atau yang sering kita sebut ATM atau RPL merupakan salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk membongkar dan mengisi kaset ATM dan CRM. Pekerjaan unit kerja anjungan ada dua, yaitu membongkar dan mengisi kaset ATM atau CRM. Nomor 14. Cara melakukan bongkaran kaset mesin ATM. 1. Mengosongkan meja kerja dari segala hal yang tidak diperlukan. 2. Menunjukkan form OR dan receipt print ke CCTV. 3. Menunjukkan nomor tas kanvas ke CCTV. 4. Merusak segel tas kanvas. 5. Membuka tas kanvas. 6. Mengeluarkan kaset dari tas kanvas. 7. Menunjukkan nomor kaset dan kondisi segel kaset ke CCTV selama 5 detik. 8. Merusak segel kaset. 9. Membuka kaset. 10. Mengeluarkan uang dari kaset. 11. Menyimpan kaset yang uangnya telah dikeluarkan ke bawah meja kerja. 12. Menghitung uang dengan mesin hitung. 13. Mengikat uang yang telah dihitung. 14. Menunjukkan kumpulan uang yang telah diikat ke CCTV. 15. Mengisi form hitung uang rekonsiliasi ACPC. 16. Mengulang langkah bongkaran untuk kaset-kaset selanjutnya. Dan yang terakhir, melaporkan hasil bongkaran ke supervisor. Nomor 15. Cara mengisi formulir bongkaran kaset mesin ATM atau CRM. Atau cara mengisi formulir rekonsiliasi hitung mesin ATM atau CRM. Isi nama bank, kasir 1, kasir 2, nomor DVR, dan nomor meja. Setelah itu mengisi jam awal dan jam akhir. Kemudian mengisi ID ATM, lokasi ATM, tipe mesin, dan denominasinya. Setelah itu isikan jumlah lembar dalam kaset denominasi dan kaset reject atau retract. Setelah itu isi jumlah lembar dalam amplop, total, dan selisih. Kemudian yang terakhir pada kolom diperiksa nama jabatan para wajib diisi oleh supervisor. Nomor 16. Cara melakukan pengisian kaset mesin ATM. Menyiapkan meja kerja sebelum proses pengisian kaset. Mengisi cartridge prepare form. Membuka ban uang yang telah disiapkan. Menghitung uang dengan mesin hitung. Menyimpan uang yang telah dihitung di atas meja. Menyusun uang yang akan dimasukkan ke kaset. Mencocokkan spesifikasi kaset dengan cartridge prepare form. Memasukkan uang yang telah disusun ke dalam kaset. Melapor pekerjaan ke supervisor. Mengontrol proses cek ulang atau rekonsiliasi bersama supervisor. Menutup dan mengunci kaset ATM atau CRM. Memberikan segel kaset pada kaset ATM atau CRM. Menunjukkan kaset dan kondisi segel kaset ke CCTV selama 5 detik. Dan yang terakhir, menyimpan kaset yang telah berisi uang pada penyimpanan sementara atau pada ruang khazanah. Nomor 17. Cara mengisi formulir pengisian kaset mesin ATM atau CRM. Isi tanggal, nama bank, nama lokasi ATM atau CRM ID atau ATM tipe. Setelah itu isi nomor bag, nomor segel, nomor meja, waktu mulai dan waktu selesai. Setelah itu preparation, denominasi, jumlah lembar, total nominal, nomor kaset, nomor segel, kaset 1 sampai 4 dan grand total diisi. Kemudian yang terakhir isi total terbilang dan tanda tangan diisi oleh teller dan supervisor. Nomor 18. Definisi dan macam-macam pekerjaan unit packing. Unit kerja packing merupakan salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk mempacking uang ke dalam plastik, mempacking plastik berisi uang ke dalam tas kanvas, dan mempacking kaset berisi uang ke dalam tas kanvas. Pekerjaan unit packing yaitu mengepak uang ke dalam plastik, mengepak plastik berisi uang ke dalam tas kanvas, dan yang terakhir mengepak kaset berisi uang ke dalam tas kanvas. Nomor 19. Cara melakukan packing uang ke dalam plastik. 1. Mengecek kondisi pengebrodan uang rupiah kertas. 2. Memberi cap paraf pada setiap brod. Memberi cap tanggal tiap brod uang. 4. Menyiapkan plastik untuk packing uang. 5. Memasukkan brod uang ke plastik. 6. Merapikan brod uang di dalam plastik. 7. Menutup plastik uang. 8. Menselotip plastik uang. Dan yang terakhir, memberi segel paper dan label berupa logo PKT dan logo bank pada plastik. Nomor 20. Cara melakukan packing kaset ATM atau CRM ke dalam kanvas bag. 1. Menyiapkan tas kanvas. 2. Memasukkan kaset denominasi ke dalam tas kanvas. 3. Memasukkan kaset reject atau retract ke dalam tas kanvas. 4. Menutup kanvas bag. Dan yang terakhir, memberi segel pada tas kanvas. Demikian presentasi mengenai Cash Processing Center. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.